Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Infaedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan asesmen sumatif bab 1 materi sejarah kelahiran Pancasila. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Dalam keadaan terdesak oleh serangan sekutu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan syarat titik-titik. A. Indonesia memberikan sebagian wilayahnya kepada Jepang. B. Para pemuda Indonesia mau membantu tentara Jepang melawan sekutu. B. Indonesia memenuhi semua keinginan pemerintah Jepang. D. Indonesia patuh terhadap semua instruksi pemerintahan Jepang. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, yang harus kita garis bawahi terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini adalah yang ditanyakan janji Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan syarat, ya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Para pemuda, syaratnya para pemuda Indonesia mau membantu tentara Jepang untuk melawan sekutu. Karena pada saat itu, Jepang merasa terdesak oleh pihak atau serangan sekutu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Sebagai bukti Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah dengan membentuk titik-titik. A. Dokuritsu Junbi Inkai. B. Dokuritsu Junbi Chosakai. C. Panitia 9. D. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jawaban yang paling tepat adalah sebagai bukti Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah dengan membentuk BPUPK. BPUPK dengan bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Sementara PPKI bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Ini adalah PPKI. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 3. Sejarah kelahiran Pancasila didasarkan pada rangkaian peristiwa sejarah tokoh pendiri negara dalam sidang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam konsiderans keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 serta rumusan PINA pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal titik-titik. A. 1 Juni, B. 22 Juni, C. 17 Agustus, D. 18 Agustus. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah 1 Juni, diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sementara tanggal 22 ini adalah tentang Piagam Jakarta. Dan 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan. Sementara tanggal 18 Agustus ini adalah Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Soal berikutnya, nomor 4. Berikut ini adalah tokoh Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta kecuali titik-titik. A. Amarimis, B. Abdul Qohar Muzakir, C. Mr. Supomo, D. Kiai Haji Agus Salim. Di sini adalah yang kecualinya, yang berarti yang tidak merumuskan Piagam Jakarta. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Mr. Supomo. Sementara A. Amarimis, Abdul Qohar Muzakir, dan juga Kiai Haji Agus Salim ini merupakan salah satu tokoh Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Soal berikutnya nomor 5. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, perbedaan tersebut terdapat dalam sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Ketuhanan yang berkebudayaan, C. Ketuhanan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang harus kita garis bawahi di soal di sini adalah adanya perbedaan di sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi adalah jawaban yang paling tepat adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta. Bunyinya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti itu. Soal berikutnya nomor 6. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno di halaman kediamannya dalam Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, hal ini menandakan berikut ini kecuali titik-titik. A. Negara Indonesia dapat menguasai wilayah negara penjajah. B. Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. C. Negara Indonesia memiliki kebebasan menentukan nasib bangsa sendiri. D. Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawabannya kecuali. Kecualinya berarti yang salahnya atau tidak tepat. Negara Indonesia dapat menguasai wilayah negara penjajah. Oke, simpan dulu. Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Oke, ini betul. Yang C, negara Indonesia memiliki kebebasan menentukan nasib bangsa sendiri. Betul. Yang D, negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Betul. Berarti kecualinya adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Baik, soal berikutnya nomor 7. Keputusan penting hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Melantik presiden dan wakil presiden. B. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. C. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. D. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden. Jawaban yang paling tepat adalah berikut ini kecuali membentuk Badan Keamanan Rakyat. Melantik presiden dan wakil presiden. Terus juga tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Yang berikutnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu yang berikutnya adalah membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden. Berarti kecualinya adalah yang B. Jawaban yang tepat adalah yang B, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Soal berikutnya nomor 8. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI sebagaimana naskah yang tercantum di dalam titik-titik. A. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. B. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya nomor 9. Dengan disepakatinya perubahan teks dasar negara sila pertama dari Piagam Jakarta menunjukkan sikap para pendiri bangsa yang memiliki titik-titik. A. Karakter yang mengalah sekalipun merendahkan harkat dan martabat bangsa. B. Semangat kebangsaan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan negara. D. Kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa melihat pendapat pihak lain. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah semangat kebangsaan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Soal berikutnya nomor 10. Sebagai warga negara, generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita meneladani nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme para pendiri bangsa yang saat ini masih sangat diperlukan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa, yaitu semangat titik-titik. A. Pantang menyerah untuk memperkaya diri. B. Mengolah kekayaan alam sebebas-bebasnya.
C. Menduduki jabatan tinggi dengan berbagai cara. D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah, nah kalau yang A, pantang menyerah untuk memperkaya diri, ini kurang tepat. Yang B, mengolah kekayaan yang alam yang sebebas-bebasnya, sama kurang tepat. Yang D, apalagi gitu ya, untuk menduduki jabatan tinggi dengan berbagai cara yang tidak diperbolehkan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Nah, untuk part 1 pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.